Aku berhasil nurunin berat badan 23 kilo. Aku berhasil turunin. Misalkan kalian belum tahu, aku tuh dulu mantan 75 kilo. Jadi dulu aku pernah berat badan itu gede banget, di tinggi yang cuma 153 cm. Adalah 3 hal yang bakalan bikin diet kalian itu berhasil, bukan cuman wacana atau ngomong doang. Teman-teman, makasih udah klik video ini. 3 hal yang bisa bikin diet kalian itu bakalan berhasil. Ini tuh adalah 3 hal yang udah aku pelajari, udah aku alami dari 2017 aku diet sampai sekarang aku masih diet di 2024. So itu udah berapa tahun guys, hitung sendiri ya. Jadi ini adalah 3 hal yang bakalan bikin diet kalian itu berhasil, bukan cuman wacana atau ngomong doang. Ini tuh adalah 3 hal yang udah aku alami, yang tadi aku udah bilang. Dan ini adalah 3 hal yang benar-benar kayak manjur banget, bisa mengecilkan tubuh kamu dari yang asalnya obesitas sampai akhirnya bisa kecil dengan sendirinya, tanpa tersiksa, tanpa merasa stres, depresi, dan lain-lain. So langsung aja kita ke poin yang ke-1. Yang pertama itu adalah kita harus memperhatikan pola makan, karena kunci keberhasilan diet itu 80% aku pernah baca itu dari pola makan, dan sisanya itu dari aktivitas olahraga dan lain-lain gitu. Jadi yang paling mendominasi kenapa turun berat badan kita itu adalah pola makan. Di sini aku pengen kasih sedikit gambaran tentang pola makan diet aku. Jadi tentu aja aku bakalan spill ke kalian bagaimana pola makan aku yang bisa bikin cepat turunin berat badan. By the way, kalau misalkan kalian belum tahu, aku tuh dulu mantan 75 kilo. Jadi dulu aku pernah berat badan itu gede banget, di tinggi yang cuma 153 cm. Terus juga sekarang aku udah alhamdulillah udah kayak 63,5 kilo. Jadi aku udah kayak turun puluhan kilo. Sebenarnya aku juga dulu pernah turun ke 52 kilo. Itu adalah berat badan teringan aku seumur hidup. Jadi aku udah kayak banyak banget mencoba trial and error tentang diet ini. Jadi menurutku aku kayaknya lumayan pantas untuk sharing ini gitu ya. Jadi pertama, pola makan yang aku terapin itu adalah yaitu makan tinggi protein. Tinggi protein apa? Protein itu ada 2, ada nabati sama hewani. Kalau aku lebih condong ke hewani dibandingkan nabati ya, karena nabati itu karbonnya masih agak lumayan tinggi dibandingkan protein yang hewani. Kalau protein yang hewani itu karbonnya rendah tapi proteinnya itu tinggi. Jadi aku lebih condong ke protein hewani. Di sini protein hewani apa sih yang aku konsumsi? Yang pertama ada telur rebus, itu kayak the power of cepat turunin berat badan banget. Terus juga dada ayam, itu juga cepat banget turunin berat badan. Terus juga aku makan kayak ikan dan juga ikan dan juga seafood lainnya gitu. Jadi aku benar-benar full makan protein hewani, itu lebih dominasi gitu dibandingkan karbohidrat yang apalagi yang simplex itu aku agak menghindari gitu. Terus juga aku tuh makan karbonnya itu yang kompleks. Yang kompleks itu kayak apa? Contohnya itu kayak serat, sayur, buah-buahan, umbi-umbian. Tapi jujur untuk nasi putih aku masih konsumsi, tapi kapasitasnya aku dikitin. Jadi masih kayak aku konsumsi nasi putih tapi dikit gitu. Jadi nggak aku cut banget nasi putih kayak gitu. Terus juga untuk pola makan itu aku memperhatikan kalori gitu ya, kalori. Jadi kita kalau misalkan mau diet, kita itu harus defisit kalori. Jadi kita harus memangkas kalori harian seperti biasanya ke kalori harian yang lebih rendah. Kenapa? Agar tubuh kita itu mencari energi lain, dimana ketika mencari energi lain itu artinya cadangan energi yang dipecah untuk menjadi energi. Cadangan energi itu apa? Bentuknya lemak. Jadi lemak kita yang dipecah karena kita itu energinya tuh dari asupan. Misalkan kayak pola makan nih, aku kan pola makannya tuh bener-bener kayak nge-cut banget gula ya. Aku bener-bener kayak cutting gula atau aku hindari gula. Walaupun aku kadang masih ngonsumsi dikit, tapi aku bener-bener kayak gula itu ya. Kenapa? Karena gula itu cepet banget mempercepat banget yang namanya
penimbunan lemak gitu. Jadi ketika badanku, pola makanku itu udah terbiasa dengan gula rendah gitu. Jadi si tubuh aku tuh terbiasa untuk membakar cadangan-cadangan lemak yang gak terpakai gitu. Jadi cadangan-cadangan lemak yang gak terpakai itu diubah jadi energi karena tubuhku kekurangan gula. Karena aku lebih dominan makan protein, dimana protein itu memberikan asupannya itu ke otot, bukan menjadi cadangan energi gitu. Nah, lanjut kita ke poin yang kedua. Oke, poin yang kedua itu adalah ngebus pakai minuman atau kita mempercepat penurunan berat badan itu pakai minuman. Di sini aku gak akan saranin kalian beli jus-jus yang mahal-mahal kayak gitu, atau aku bakal suruh kalian ngejuicer atau ngeblender gitu, enggak sama sekali. So, enggak. Jadi di sini aku tuh minumannya itu ada berapa ya? Ada tiga minuman sama satu yang basic. Kalau yang satu yang basic itu kalian tahu sendiri, kalau air putih itu is the best dan paling penting banget di kehidupan kita, bahkan bukan buat orang yang diet doang, tapi buat manusia itu air putih adalah penting. Bahkan kita tuh nggak bisa hidup kalau misalkan tanpa air putih, alias kita bakalan cepet kok nggak pakai air putih gitu. Jadi air putih itu paling penting banget, minum minimal itu 8 gelas sehari. Nah lanjut, kalau untuk minuman aku tuh setiap pagi tuh minum kopi apa? Kopi Nescafe klasik tanpa gula, tanpa creamer, tanpa susu. Jadi bener-bener kopi yang murni banget. Terus juga yang kedua, aku minum teh hijau atau teh-tehan lainnya, bisa teh hitam, bisa teh merah, ya apapun itu teh. Pokoknya aku suka teh karena teh itu bikin dopamin untuk otakku, jadi kayak otakku relax gitu tiap aku minum teh. Jadi aku nggak merasakan pas saat diet tuh aku stres kayak gitu. Kalau misalkan kalian suka manis atau kalian membutuhkan manis, kalian bisa tambahin teh itu dengan gula yang rendah kalori kayak gula diabetasol kayak gitu. Kalau aku pribadi nggak ditambahin gula karena aku udah terbiasa minum teh tawar. Jadi aku sering minum teh cap botol yang teh hijau plus melati itu. Terus juga aku kadang suka minum teh sariwangi, aku suka minum teh sosro. Jadi bener-bener teh itu apa aja, karena ya pokoknya teh gitu, yang penting teh. Aku nggak nyaranin kalian buat beli teh yang mahal-mahal karena aku udah pernah coba teh-teh yang kayak mahal gitu tapi nggak ada hasilnya. Di aku tuh kayak sama aja gitu, jadi aku nggak nyaranin kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah susu. Sebenarnya susu ini opsional banget ya, karena aku juga jarang banget minum susu. Jadi susu ini tuh sering aku minum pas waktu tahun 2020 lalu. Itu tuh lebih spesifiknya, itu tuh aku minum susu yang protein, yang Elmen protein, sama ada susu protein yang itu kayak merek murah gitu, aku beli di Shopee. Pokoknya kalau itu dulu ya, tapi sekarang aku jarang banget minum susu. Aku lebih ke minum susu yang dia itu kayak susu diamond yang low fat gitu, atau susu skim milk gitu, yang dia tuh adalah di Indomaret kayak di supermarket gitu. Nah aku lebih suka susu yang kayak gitu. Yang penting bagi aku itu adalah susu yang dia itu rendah gula, lagi-lagi rendah gula, terus juga karbonnya kecil dan proteinnya lumayan tinggi, kayak which is 5 gram lah ya proteinnya gitu. Nah itu adalah minuman yang ngeboost aku banget buat nurunin berat badan. Jadi tapi yang paling kerasa banget bagi tubuhku itu tuh, yang paling berkontribusi banget gitu bagi tubuhku itu adalah kopi. Jujur, kopi sama air putih ya. Kalau air putih nggak usah diraguin lagi, tapi yang paling ngeboost untuk selain air putih itu adalah kopi gitu. Nah, kenapa aku bilang kopi itu sangat berkontribusi banget untuk penurunan berat badan di tubuhku? Yang pertama, kopi itu melancarkan pencernaan aku banget, karena aku orangnya nggak suka sayur, dan setiap hari aku tuh nggak setiap hari makan sayur. Jadi aku ngerasa aku butuh kopi untuk melancarkan pencernaan aku. Terus yang kedua, kopi bikin detak jantung aku tuh lebih cepat gitu berdetaknya. Misalkan jantung kita berdetak lebih kencang, kayak olahraga lah ibaratnya, itu tuh kalori hariannya tuh bakalan terbakarnya tuh lebih banyak gitu. Yang pernah aku baca di Google, kalian bisa googling aja kalau misalnya kalian nggak percaya sama aku, karena aku juga di sini tuh sebagai pembimbing atau guide ya, bukan expert gitu.
Terus juga yang ketiga, kopi itu bisa menahan nafsu makan. Jadi kalau misalkan aku sarapan pakai kopi, itu siangnya sampai jam 1 atau jam 2 itu aku masih tahan lapar. Karena aku masih kenyang bekas kopi itu. Padahal pas sarapannya cuma kopi doang gitu. Tapi kopinya itu bener-bener yang nggak pakai gula, nggak pakai creamer, nggak pakai susu yang kayak gitu kopinya ya. Lanjut kita ke hal yang ketiga. Oke, hal yang ketiga ini adalah apa? Hal yang ketiga ini adalah aktivitas tubuh. Lagi-lagi aku bilang aktivitas tubuh, nggak olahraga. Kenapa? Karena aku pribadi juga nggak suka olahraga gitu ya. Aku nggak suka olahraga, jadi aku tuh lebih menyebutnya aktivitas tubuh. Nah, aktivitas tubuh ini biasanya aku tuh ngelakuin jalan kaki kayak 15 menit atau sekitar berapa menit. Terus juga bisa dengan beresin kamar, nyapu, ngepel kayak gitu-gitu, nyuci atau apalah itu. Pokoknya kita tuh harus bergerak gitu. Jadi kalau misalkan kalian cuma rebahan doang, mageran doang, itu tuh nggak akan bikin berat badan kalian itu turun. Karena dulu waktu 2021 aku tuh full kebanyakan rebahan dan mageran doang. Karena kebanyakan aku rebahan mageran gitu, aku 2021 tuh kayak berat badannya naiknya tuh lebih cepat daripada sebelumnya. Jadi aku langsung 75 waktu 2021 karena aku kurang bergerak gitu. Aku rebahan mulu gitu waktu itu, mageran mulu. Jadi aku bener-bener ngerasa bahwa bergerak ini tuh mempunyai kontribusi yang penting juga untuk penurunan berat badan. Nah, karena aku tuh pakai HP yang dimana HP-nya itu bisa mendeteksi berapa ribu aku berjalan kaki, berapa kalori yang terbakar dari aku jalan kaki. Jadi aku lebih semangat untuk berjalan kaki atau bergerak. Kalian bisa kalau misalkan di HP aku kan emang udah ada aplikasi bawaan, tapi kalian bisa coba cek di HP kalian. Kalau misalkan kalian bukan iPhone, kalian bisa cek di Android, ada itu kayak aplikasi pendeteksi kalori kalau kita bawa gitu HP-nya. Terus juga kayak pendeteksi langkah-langkah jalan kita gitu, ada itu di Android juga gitu. So, itu dia guys, 3 hal yang menurutku ini tuh bakalan bikin diet kalian, bukan bakalan sih, ini mbak fix bikin diet kalian berhasil. Karena aku udah cobain, aku tuh udah berhasil nurunin berat badan tuh total 23 kilo aku berhasil turunin. Dari yang pertama aku turun 17 kilo pernah di tahun 2017 sampai 2019. Terus aku pernah turun 13 kilo juga pernah, itu pas di tahun 2019 ke 2020. Terus aku baru banget waktu 2022 itu turun lagi 12 kilo dari itu hitungan 2 bulan doang, karena aku ngejar pengen toga M gitu ya. Itu aku 2 bulan doang. Ada video aku yang ini, cara cepat aku buat nurunin berat badan 2 bulan doang, turun 12 kilo. Itu benar-benar real banget, karena aku kayak punya motivasi tinggi karena aku pengen punya toga M gitu ya. Jadinya aku kejar lah diet gitu. Oke guys, mungkin itu sekian video dari aku. Makasih udah nonton. See you di my next video. Jangan lupa lihat di playlist perjalanan dietku untuk topik-topik diet selanjutnya. Bye bye.